Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian bergabung dengan keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulungagung atau yang dikenal dengan Mas Sanita. Mengingat perjuangan kalian yang sedikit lebih berat ya untuk masuk ke sini karena peminatnya banyak sementara kapasitasnya terbatas. Nah, kalau kalian sampai di sini sudah menjadi anggota keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulungagung, berarti kalian termasuk anak yang hebat, anak yang terpilih. Tepuk tangan. Anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Imratun Aziza, biasa dipanggil Bu Aziza. Soalnya di sini Bu Imnya ada dua. Yang satu Bu Im yang mengajar bahasa Arab. Kalau Bu Aziza mengajar IPS. Rumah saya ada di Desa Serut. Setelah ini di slide nanti akan saya tampilkan peta rumah saya. Nah, ini adalah peta rumah saya. Dalam peta, utara itu selalu menghadap ke atas ya. Berarti rumah Bu Aziza dari MTS yang tanda panah merah itu. Nah, itu berarti ke timur, kemudian belok ke utara, ke timur lagi. Nanti ada jembatan. Terus setelah jembatan ada gang paving ke arah musola. Nah, itu masuk ya. Rumah Bu Aziza di sebelah selatan pas musola Al-Ikhlas atau dikenal dengan musola almarhum Pak Lurah Yetno. Nah, itu Gang Buntu ya. Itu tadi sedikit perkenalan tentang Bu Aziza. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Aziza akan membahas materi cara belajar efektif pada masa pandemi COVID-19. Nah, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Supaya siswa atau kalian bisa berhasil dan mampu memahami materi dengan baik. Apa toh belajar efektif itu? Belajar efektif itu belajarnya terasa menyenangkan, kemudian terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasilnya maksimal. Ibarat bakul ngono cah ya, carane bakul ngono lek iso modal sedikit dapat untung yang banyak. Jadi kalau bisa kalian belajar tidak terlalu ngoyo, tapi nanti bisa dapat nilai yang bagus. Nah, mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Itu berkaitan dengan keadaan otak kita, karena otak kita mempunyai masa belajar efektif yang terbatas. Nah, proses belajar dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Kenapa? Karena kalau belajar dengan singkat itu tadi ya, kalau dulu namanya sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Itu nanti akan mudah diingat, tapi juga mudah dilupakan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, belajar dalam suasana nyaman dan tenang. Jadi, selama masa pandemi ini, kalian kan belajarnya online ya. Jadi kalau mau belajar, pastikan kalian punya ruang atau tempat yang nyaman, yang khusus untuk belajar. Tidak perlu harus di kamar ya, pokoknya pilih salah satu ruang yang sekiranya kalian nyaman. Jangan belajar sambil tidur atau rebahan. Yang kedua, siapkan fasilitas penunjang. Nah, pada masa pandemi ini, yang jelas yang utama itu adalah HP ya. HP atau gawe. Kalau gawe itu bahasa Indonesianya ya. Kalau HP kan dari bahasa Inggris, dari handphone ya. Jadi pertama, gawe atau HP yang memadai. Yang kedua, kuota internet. Nah, pemerintah itu juga membantu kalian. Di antaranya kalian diberi bantuan kuota internet. Tapi ya begitu, kadang disalahgunakan.
diberi bantuan kuota bukannya digunakan untuk mencari pengetahuan ataupun untuk mengerjakan tugas, tapi malah digunakan untuk yang lain. Misalnya apa? TikTokan, main game, dan sebagainya. Itu tidak boleh ya, tidak berkah nanti jadinya. Yang berikutnya adalah aplikasi penunjang. Kalau MTS itu pakai e-learning ya. Jadi biasanya kalau di sini gabungan antara e-learning dan WA. Kemudian ada laptop atau komputer. Jadi kalau kalian di rumah ada WiFi itu bisa tersambung di komputer ya atau di laptop. Kemudian yang berikutnya adalah materi pelajaran seperti buku, catatan, dan lainnya. Yang ketiga, jadwal harus disesuaikan. Jadi jangan sampai karena sekolah daring terus dipakai untuk liburan. Siswa harus tetap belajar dari rumah. Peran orang tua akan sangat penting terutama untuk siswa sekolah. Jadi orang tua itu juga perlu mengingatkan ya. Mengingatkan kalian biar tidak males. Nah, jadi jangan sampai kamu itu keluar rumah untuk jalan-jalan. Karena upaya dari pemerintah ini untuk meminimalisir risiko penyebaran virus corona. Jadi ini ya, nanti kalian juga akan diberi jadwal oleh sekolah. Jadi kelihatannya kalian bebas, tapi sebenarnya itu ya, terikat oleh waktu belajar. Yang keempat, pahami rencana belajar. Agar efektif, maka jika kamu diminta belajar materi A dan B, maka harus dijalankan tugas itu. Jangan sampai kamu malah mempelajari materi Z. Misalnya Misalnya buat siswa waktunya IPS. Kalian disuruh mengerjakan IPS. Waktunya IPS, jadwalnya hari itu IPS, tapi kalian malah mengerjakan tugas yang lain. Nah itu ya tidak boleh ya. Rencana itu kalau bisa sesuai dengan kenyataan. Jangan melenceng antara rencana dan kenyataan. Yang kelima adalah kendalikan diri. Ketika belajar jarak jauh, tentu guru kamu tidak ada di sampingmu. Maka kamu harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar. Bukan malah untuk main game, TikTok, nonton TV, atau main HP terus ya. Jika kamu ikut pembelajaran online, maka harus diikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti maka kamu bisa tertinggal atau materinya akan menumpuk. Yang keenam, update pengumuman. Jangan lupa untuk bergabung dengan WA grup ya. Biasanya ada dua ya, ada WA grup kelas dan juga WA grup mapel. Biasanya masing-masing guru mapel atau mata pelajaran itu nanti akan membuat grup WA sendiri. Kemudian e-learning itu untuk mendapatkan info atau pengumuman terbaru, sebab bisa jadi ada jadwal tambahan materi ataupun informasi penting lainnya. Yang ketujuh, tetap mandi dan rapi. Usahakan kamu tetap bangun pagi dan mandi pagi. Jangan lupa sarapan, karena jika tidak mandi dan perut lapar, itu akan berpengaruh pada mood kamu untuk belajar. Biasanya anak sekolah itu kan yang paling mudah itu sarapannya pakai mie itu ya. Sama kayak biasa itu anak juga dibilang pakai mie. Kalau makan mie itu diusahakan yang lengkap. Ini karbohidrat gizinya ya. Mie itu kan karbohidrat. Coba kamu lihat itu bungkus mie itu kan ada gambar mie, ada telurnya, ada tomat ya, bukan timun, ada tomat, ada selada. Itu artinya apa? Artinya kalau makan mie harus dilengkapi dengan protein dan sayuran. Tidak mesti harus tomat dan selada ya, bisa pakai sayur yang lain. Kalau tidak ada telur ya tidak apa-apa, yang penting ada sayuran. Jadi gambar pada mie instan itu sebenarnya panduan kamu untuk mengkonsumsi mie. Kalau kita kan kadang enggak toh. Kalau makan mie itu kadang dengan nasi. Jadi nasi lauknya mie. Artinya apa? Karbo dengan karbo. Ya memang kalian perutnya kenyang, tapi biasanya gampang ngantuk. Lanjut. Yang kedelapan, perhatikan deadline atau batas akhir. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai batas waktu, maka ini harus kamu perhatikan atau deadline harus selalu diperhatikan.
Tugas-tugas yang telah diselesaikan diserahkan ke guru pengajar secara online, bisa melalui media WA, Google Form, e-learning, ataupun link tertentu lainnya yang dibagikan oleh guru kalian. Yang kesembilan, setelah belajar, usahakan tidur 6-8 jam di malam hari. Jadi setelah kita selesai belajar, sebaiknya jangan bermain media sosial ya. Jangan terus-terusan mabar. Jangan terus-terusan buat TikTok dan sebagainya. Tapi kita usahakan setelah belajar tidur. Agar apa? Agar apa yang sudah kita pelajari mudah tersimpan dalam memori otak kita. Sehingga kalau kita butuh nanti bisa dipanggil lagi atau bisa dipergunakan. Yang ke-10, kamu bisa mencoba belajar setelah sholat subuh. Nah, kamu bisa juga belajar setelah melaksanakan sholat subuh ya, karena kalau pagi hari otak kita masih fresh. Jadi kalau kita belajar pagi hari, itu otak kita lebih siap untuk menyerap informasi baru dan bisa lebih fokus dalam belajar serta bikin lebih semangat menjalani hari-hari. Nah, ini ada contoh jadwal belajar dari sekolah. Di sini di contoh jadwal ini pelajaran dimulai pukul 8, berakhir pukul 11. Nah, artinya apa? Kalau pelajaran itu mulai jam 8, berarti jam setengah 8 kalian harus sudah siap. Harus sudah disiapkan peralatan belajarnya, harus sudah mandi dan sudah mulai sarapan. Kemudian nanti jam 8 kalian melakukan presensi kehadiran di link yang dibagikan oleh guru ataupun BP kalian. Nah, seandainya kalian ada halangan, misalnya bepergian, ada urusan keluarga ataupun sakit, maka harus izin wali kelas. Tetap seperti sama kayak sekolah biasa. Nah, yang berikutnya alur belajar di rumah. Jadi alur belajar online ini ya, itu dimulai dari yang pertama, guru mengunggah media pembelajaran berupa modul, tutorial, video, latihan soal, lembar kerja siswa ke media yang telah ditetapkan atau disepakati bersama melalui media online atau daring, misalnya WA Group, YouTube, e-learning, atau link tertentu lainnya. Yang kedua, siswa mempelajari materi pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya, siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online jika masih ada hal yang kurang jelas ataupun belum mengerti ya dari materi yang diberikan. Nah, kemudian guru juga nantinya akan memberi penjelasan jika ada pertanyaan dari siswa dan juga membuat umpan balik atas pembelajaran online yang telah kalian lakukan ataupun yang dilakukan bersama tadi ya. Yang berikutnya, guru nanti akan memeriksa dan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran daring atau belajar di rumah ini untuk mendapatkan umpan balik hasil pembelajaran nanti. Jadi nanti di pembelajaran online selain ada pemberian tugas juga nanti tetap ada ulangan harian ya. Ada ulangan harian, ada penilaian tengah semester atau PTS, juga ada PAT atau penilaian akhir tahun. Yang berikutnya, jadwal belajar mandiri. Jadwal belajar mandiri artinya jadwal yang diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kebutuhan kalian untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengulang pelajaran, menyempurnakan catatan pribadi, dan sebagainya. Begitu pula cara belajarnya, kalian sendiri yang tentukan bagaimana cara belajar yang tepat sesuai dengan dirimu. Nah, cara belajar mandiri supaya efektif, maka kalian harus menentukan waktu atau buat schedule atau buat jadwal ya, yang mirip seperti jadwal di sekolah, tidak perlu sama persis. Nah, dengan menentukan waktu tersebut, maka jadwal belajar kalian di luar jadwal sekolah akan lebih terfokus dan kalian pun jadi tidak ketinggalan pelajaran, bisa tepat waktu dalam mengumpulkan dan menyelesaikan tugas-tugas kalian. Jadi intinya kalian belajar efektif, belajar mandiri itu intinya apa? Belajar yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhanmu. Yang berikutnya ada catatan penting tentang kesehatan ya. Jadi karena di masa pandemi kita harus selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak.
Kemudian, beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan, olahraga, menjalankan kegiatan ibadah, dan kegiatan hiburan lainnya. Kemudian, prioritaskan tugas-tugas, buat deadline. Jadi tugas ini kapan dikumpulkan harus dicatat ya. Paling tidak kalian punya kalender untuk oret-oretan tadi. Kemudian, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah pembelajaran. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review atau mengulang. Jadi kalau kalian hari ini belajar seolah-olah ingat, tapi kalau tidak diulang biasanya akan lupa. Ya. Yang berikutnya, catatan penting tentang kesehatan mata. Nah, jelas ya. Jadi karena pada masa pandemi ini kita sering berhadapan dengan HP ataupun dengan layar komputer ya, maka kita harus selalu menjaga kesehatan mata kita. Yang pertama, makan buah dan sayur. Jadi usahakan mengkonsumsi buah dan sayur yang beraneka ragam ya. Tidak hanya harus selalu wortel, terus pepaya ataupun apa itu ya, pokoknya segala sayuran ya. Semakin banyak sayuran yang kalian konsumsi nanti akan semakin banyak vitaminnya ya. Kemudian yang kedua, jaga jarak aman dengan layar komputer paling enggak 40-50 cm atau pakai tangan 2 kilan tuh loh cah ya. Jangan terlalu dekat. Istirahatkan mata setiap 30 menit. Jadi kalau kalian melihat HP setengah jam, itu paling enggak kalian alihkan pandangan kalian keluar, lihat hijau-hijauan, lihat tumbuh-tumbuhan tuh kali bisa ya, atau lihat pokoknya yang lihat alami itu ya, bunga, tumbuhan atau apa, itu paling enggak 2 menit ya. Jadi istirahatkan mata 2 menit setelah melihat HP 30 menit. Kemudian hindari monitor yang terlalu silau. Jadi kecerahan HP ataupun kecerahan komputer itu diatur ya. Jangan terlalu silau, itu nanti akan enggak baik untuk mata ya. Nah, itu tadi ya. Itu tadi materi tentang cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Jadi Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap belajar meskipun pada masa yang agak serba sekarang ini ya. Jadi Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mematuhi jadwal yang ada di sekolah supaya kalian bisa jadi anak yang sukses, anak yang berprestasi. Sekian dari Bu Azizah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.